wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Muhammad Fahreji, kelas ekstensi 4XA. Di sini saya akan membuat video mengenai mengajar atau memberikan layanan kepada siswa-siswi ya. Di sini saya akan melakukan sebuah tugas ya, tugas dari mata kuliah bimbingan format klasikal. Oke, langsung saja kita mulai cara mengajar kepada siswa dan siswi. Oke, di sini bukan mengajar ya, tapi memberikan layanan kepada siswa-siswi. Oke, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini Bapak bisa bertemu dengan kalian ya. Bapak di sini sangat merasa senang bisa bertemu dengan kalian di hari yang cerah ini ya. Oke, sebelum memulai perkenalan kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa, Bapak yang akan memimpin ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai, berdoa selesai. Oke, adik-adik di sini atau istilahnya adik-adik sekalian udah kenal belum sih sama Bapak? Kalau belum kenal, oke, kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah kenal insya Allah ya. Oke, perkenalkan, nama saya, nama Bapak Rian Muhammad Fahreji. Bapak tinggal di Jonggol, Kabupaten Bogor, RT 3 RW 1 ya. Bapak di sini sedang melakukan kuliah di Universitas Indra Prasta PGRI yang berada di Jakarta. Oke, ada yang tahu kedatangan Bapak di sini untuk apa? Oke, sebelumnya Bapak akan memberikan sebuah layanan kepada kalian atau sebuah materi mengenai motivasi belajar ya. Semoga nanti ketika Bapak menjelaskan, kalian bisa menyimak dengan baik. Kalau bisa nanti kalian itu mencatat agar tidak lupa ya. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih mengenai layanan informasi? Tujuannya layanan informasi itu apa sih? Oke, di sini Bapak akan menjelaskan ya. Kebetulan Bapak di sini akan memberikan layanan informasi ya. Tujuan layanan informasi untuk memberikan pemahaman kepada individu. Jadi layanan informasi itu untuk memberikan sebuah berita atau memberikan sebuah wawasan kepada kalian ya, dalam berbagai hal, seperti misalkan tentang pelajaran, tentang cita-cita. Itu juga merupakan sebuah informasi untuk kalian nantinya ya. Seperti itu. Apa sih fungsi dari layanan informasi? Ada yang tahu? Oke, Bapak kasih tahu ya. Untuk layanan informasi itu sendiri memiliki fungsi satu, pemahaman. Nah, ketika kalian menyimak apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak sampaikan, itu harus atau memberikan sebuah pemahaman kepada kalian. Jadi kalian tuh bisa bertanya atau Bapak nih memberikan informasi mengenai cita-cita misalkan. Nah, di situ kalian bisa paham nggak sih tentang cita-cita seperti itu, tujuan kalian itu apa gitu kan. Nah, terus penyaluran itu menyalurkan pengetahuan, berbagi pengetahuan, itu bisa namanya penyaluran. Adaptasi, istilahnya adaptasi di sini ya menyesuaikan
ketika kalian memiliki cita-cita, misalkan saya ingin menjadi polisi, tapi kalian di sini memiliki istilahnya apa sih namanya, gigi yang berlubang, karena gigi berlubang itu tidak bisa ya untuk mendaftarkan seorang atau menjadi seorang polisi. Nah, kalian itu di situ kan adanya adaptasi. Oh, ketika saya memiliki gigi yang kurang rapi, saya nggak jadi polisi aja deh, mendingan saya lebih baik jadi guru. Itu bisa terus memberikan adaptasi, penyesuaian juga sama artinya dengan adaptasi ya. Langsung saja ke slide berikutnya. Manfaat ya, di sini saya akan memberikan apa sih namanya, memberikan layanan, memberikan sebuah apa sih namanya, topik masalah atau masalah motivasi pembelajaran, motivasi belajar. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya dari layanan informasi yaitu menyadarkan kedudukan belajar. Jadi menyadarkan kalian gitu, menyadarkan kalian anak-anak di sini akan kedudukan belajar. Belajar itu penting. Dan hasil akhir ketika kalian memiliki motivasi yang tinggi dan kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan, nah di situ ada hasil akhir ya. Di situ manfaatnya, manfaat dari nanti nih yang Bapak akan sampaikan ke kalian ya. Nah, terus selain itu ada menginformasikan tentang kekuatan belajar. Jadi di sini tuh Bapak itu akan menjelaskan ya betapa pentingnya, betapa kuatnya ketika seseorang memiliki tekad untuk belajar. Dia dijamin pasti bakalan sukses ya. Nah, terus selain itu ketika Bapak memberikan layanan, nantinya Bapak di sini bakal istilahnya kalian itu bakal menyadari bahwa pentingnya belajar ya. Seperti materi yang Bapak sampaikan nantinya ya, karena tadi kan kalian udah mengetahui manfaat ketika nantinya mempelajari apa sih motivasi belajar ini ya. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan format dari kegiatan ini ya. Nanti Bapak memberikan apa sih namanya, informasi atau memberikan sebuah materi kepada kalian. Di sini Bapak akan apa sih namanya, membagi ya, membagi di sini kan ada 40 orang ya, nanti dibagi untuk menjadi 6 kelompok ya, nanti dibagi. Nah, setelah itu ketika sudah terbagi, nanti kalian di situ berdiskusi ya. Nah, terus dicatat juga poin-poin yang penting. Nanti Bapak juga bakal apa sih namanya, memberikan soal kepada kalian. Nanti tolong diisi ya. Seperti itu. Bagaimana sih atau istilahnya seberapa memperhatikannya kalian tentang materi motivasi belajar ini. Oke, langsung saja ya. Bapak di sini akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Sebelumnya Bapak di sini akan membahas ada 4 poin ya. Pengertian motivasi belajar, kedua realita di lapangan, keempat faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, terus keempat ini yaitu manfaat dari belajar tersebut. Manfaatnya seperti apa? Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan ya, langsung mulai aja ya. Pengertian dari motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dalam diri siswa atau dari diri kalian, dalam diri ya. Motivasi belajar itu
muncul dari keinginan, ya, keinginan. Seberapa ingin sih kalian menjadi sukses? Nah, otomatis kalian di situ memiliki motivasi untuk belajar, ya. Ada dari dalam, ada dari luar. Ya, faktornya itu ada dua untuk motivasi belajar itu. Nah, untuk intrinsik ini atau dari dalam diri kita sendiri itu meliputi keinginan. Nah, seperti tadi yang Bapak jelaskan bahwa motivasi belajar itu muncul dari diri sendiri, bahwa kita memiliki saya pengen sukses, saya pengen jadi cita-cita ini. Nah, kalian di sini ini memiliki motivasi dalam diri kalian sendiri. Nah, adapun motivasi dari luar atau dorongan dari luar, apa yang dimaksud, apa sih motivasi ekstrinsik ya. Nih, Bapak jelaskan ya. Oke, motivasi yang meliputi adanya penghargaan lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru untuk membelajarkan siswa. Jadi di sini ketika adanya dorongan dari luar untuk misalkan ya, untuk motivasi belajar dari luar ini seperti ini. Misalkan kalian bertemu atau kalian sedang berkumpul gitu kan. Nah, di situ ada seorang guru atau istilahnya seorang guru ya, kalian tuh kumpulnya itu di kelas. Nah, guru ini memberikan motivasi atau memberikan, nah, kalian ketika kalian sukses, ketika kalian belajar ini, kalian ingin jadi ini, pasti jadi ini. Nah, itu dorongan dari luar ya, karena ada faktor di situ, faktor orang lain ya. Misalkan ketika kamu main sama teman kamu, nah, teman kamu ini rajin gitu kan, otomatis saya juga pasti di situ pengen seperti dia. Nah, itu juga ada faktor bahwa ada seorang yang memberikan memberikan contoh yang baik seperti itu. Kalau misalkan yang intrinsik ini emang gak ada faktor ya, gak ada dorongan dari luar, karena dia ingin keinginan dari dirinya sendiri seperti itu. Adapun selanjutnya realita dalam lapangan ya. Bapak akan menjelaskan tentang realita di lapangan. Motivasi belajar mempengaruhi aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan motivasi belajar juga mempengaruhi oleh aspek kognitif, psikomotor. Jadi dapat dikatakan antara aspek tersebut memiliki korelasi. Nah, di situ belajar itu memiliki atau mempengaruhi psikomotor kalian seperti itu. Nah, terus motivasi belajar sebagai stimulus atau sebuah rangsangan minat. Jadi ketika kalian di sini nih, Bapak menjelaskan tentang motivasi belajar ini, gitu kan, memberikan motivasi belajar, itu kan memberikan rangsangan buat kalian itu. Ketika Bapak jelaskan, kalian itu, wah, iya ya, kalau misalkan bener, kalau misalkan saya belajar nanti saya bakal seperti ini, saya bakal sukses, nilai saya bakal bagus. Nah, di situ sebuah rangsangan dari seorang guru seperti itu. Jadi gimana ya, memberikan rangsangan, intinya memberikan pancingan agar kalian itu, wah, saya terpacu nih, ketika saya nanti sukses, nanti saya bakal seperti ini. Nah, itu merupakan sebuah sebuah rangsangan untuk kalian. Nah, di sini ada contohnya juga. Apa sih, kalian tahu nggak sih contoh berkaitan dengan motivasi belajar? Ada yang tahu nggak? Oke, Bapak jelaskan ya. Di sini siswa kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan. Nah, ini
Ini faktor atau yang berkaitan dengan motivasi belajar. Ketika seseorang atau siswa kurang memperhatikan, nah di sini kalian ada yang sering memperhatikan ketika guru ngajar, pasti mudah-mudahan kalian di sini memperhatikan ya, memperhatikan ketika gurunya itu mengajar. Jangan sampai ketika nanti kalian guru kalian menjelaskan matematika ya, misalkan 1+1 2, terus ada yang paham atau tidak, semua bilang paham padahal tidak, seperti itu. Nah itu juga mempengaruhi apa sih namanya, mempengaruhi motivasi. Tidak adanya motivasi ketika seseorang atau guru di situ menjelaskan tapi kaliannya berarti motivasinya kurang. Nah di situ peran bapak di sini memberikan apa sih namanya materi ini untuk kalian, bukan hanya untuk orang-orang yang atau siswa-siswa di sini yang malas, tapi di sini untuk yang rajin juga, agar yang rajin tambah rajin, yang malas menjadi rajin, seperti itu. Nah terus itu baru yang pertama ya, siswa kurang memperhatikan. Yang kedua, guru yang kurang kreativitas ya saat mengajar. Nah di sini jadi kalian tidak perlu merasa salah ketika kalian di sini apa sih namanya kurang memperhatikan, tapi ada faktor lain kenapa sih si siswa ini menjadi atau apa sih namanya kurang perhatian, kurang memperhatikan. Ada faktor lain ternyata, guru yang kurang kreatif. Nah pasti ketika ada guru, coba di sini ada nggak sih guru yang kurang kreatif? Ada, misalkan. Ya mudah-mudahan sih di sini nggak ada gitu kan. Nah ketika guru kurang kreatif itu pasti membuat si siswanya bosan, jenuh, ngantuk ketika menjelaskan, pusing juga. Nah di sini kita apa sih namanya, guru itu harus emang berusaha, harus bisa memberikan apa sih namanya kreativitas atau yang emang diperlukan oleh apa sih namanya siswa, agar si siswa ini atau kalian ini tidak merasakan bosan atau jenuh. Bener gak? Iya pasti ada lah guru yang bosankan lah istilahnya, seperti itu. Jadi tidak masalah. Tapi di sini kan tujuan bapak bukan untuk menyudutkan satu apa sih namanya faktor lain, tapi di sini gimana sih ketika yang malas, di sini bapak di sini memberikan motivasi buat kalian nih, buat kalian biar kalian itu menjadi seorang yang pintar dan yang sukses gitu. Dan ada yang mempengaruhi juga guru yang kurang profesional. Guru yang kurang profesional itu seperti misalnya seorang guru yang hanya memberikan tugas tanpa adanya memberikan materi yang benar-benar diperlukan. Seperti misalkan ada guru yang tidak profesional datang ke kelas ngasih tugas. Nah itu merupakan salah satu guru yang kurang profesional dalam bidangnya. Tapi di sini ya kalian ikuti saja. Di sini kan bapak tugasnya balik lagi tadi ya, memberikan motivasi kepada kalian agar kalian ini sukses, bisa gitu kan. Nah selanjutnya, siswa termotivasi belajar hanya saat awal-awal pelajaran atau pelajaran. Iya memang gitu kan. Apa sih, siswa termotivasi belajar itu ketika hari Senin misalkan jam pertama sampai jam kedua setelah istirahat itu. Nah di sini ada yang tahu caranya membuat kelas tidak bosan atau tidak ngantuk? Ada yang tahu nggak? Ya tahu ya.
Oke, jadi eh, ketika apa sih namanya, ketika masuk dalam kelas atau setelah istirahat kan kalian biasanya ngantuk atau gimana ya. Nah di situ coba kalian itu berpikir ya pada diri sendiri, kalau misalkan dua pelajaran ini setelah istirahat benar-benar penting, misalkan matematika sama bahasa Inggris, itu kan emang yang membuat kita bosan, cuman ini dua mata kuliah yang memang benar-benar penting ya, dua mata kuliah yang penting. Nah di situ kalian berpikir nih, ketika gue nanti atau ketika saya nanti nilai ujian saya kecil, nilai ujian saya apa sih namanya kurang bagus, gimana sih nanti ketika kita lulus mendapatkan nilai segini, apakah saya diterima di suatu universitas atau di suatu apa sih namanya perusahaan. Kita juga harus berpikir sana, jangan sampai kalian bodo amat lah mata apa namanya berurusan sekolah, urusan apa sih namanya urusan pekerjaan nanti juga ada yang ngatur. Nah itu salah sebenarnya. Nah coba di sini kalian itu lebih berpikir ke depan ya, berpikir ke depan efeknya gimana. Hidup itu jangan gimana nanti ya anak-anak ya, tapi nanti gimana. Nah tadi nanti gimana kalau misalkan nilai saya jelek. Nah kita itu harus berpikir ke situ ya. Langsung lanjut. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Nah di sini tadi ya ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik ya. Nah faktor intrinsik ini nih ya, minat. Tadi kayak tadi misalkan minat, saya berminat untuk apa sih namanya menjadi atau daftar menjadi angkatan atau sebuah TNI, jadi TNI atau Polri. Nah itu juga minat kalian untuk istilahnya apa sih namanya menjadi apa sih nanti kita jadi apa sih nanti saya ini nanti jadi apa gitu. Itu kan motivasi belajar itu, minat itu menentukan ya, menentukan kalian nantinya bakal jadi apa. Makanya dari sekarang kalian itu harus memiliki minat, tujuan, intinya tujuan nanti saya lulus itu bakal jadi apa gitu. Nah sini yang mempengaruhi itu, ketika kalian punya minat, insya Allah kalian bakal bisa menjadi cita-cita. Nah di sini ada cita-cita, faktor intrinsik ya yang mempengaruhi motivasi belajar. Di sini coba ada yang memiliki motivasi atau memiliki cita-cita untuk jadi dokter. Oke, kamu misalkan ya jadi dokter. Nah ketika kamu memiliki cita-cita jadi dokter, pasti dong kamu, saya harus bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya enggak, harus mendapatkan nilai yang maksimal seperti itu. Nah terus di sini ada kondisi siswa di sini yaitu kondisi kalian itu memiliki minat apa enggak gitu ya. Oke tadi udah Bapak jelaskan ya tentang faktor intrinsik. Nah di sini Bapak akan menjelaskan lagi faktor tentang ekstrinsik atau faktor dari luar. Oke, poin yang pertama yaitu harus kalian ketahui ya anak-anak ya, untuk apa sih mendapatkan motivasi belajar ini ada juga dari luar ya, lingkungan keluarga. Misalkan satu, lingkungan keluarga ketika bapak kalian atau orang tua kalian menjadi seorang polisi, TNI, dokter, misalkan pengusaha. Nah itu juga bisa menumbuhkan motivasi belajar. Saya harus bisa belajar dengan rajin misalkan, karena saya ingin menjadi seperti bapak saya, seorang polisi, TNI, dokter, dan lain sebagainya.
Situ kalian bisa apa sih namanya, menilai, saya pengen jadi seperti ibu saya kah, pengen jadi seperti ayah saya kah, itu terserah kalian. Nah, ada lagi faktor keluarga ya, masih tentang faktor keluarga. Itu kan berkenaan dengan tentang atau berkenaan dengan keadaan seorang atau keluarga yang berada. Tapi ketika keluarga kalian istilahnya keluarga yang hanya sederhana atau keluarga yang istilahnya kurang mencukupi, ya di situ juga bisa menumbuhkan motivasi kita. Kita ini harus bisa sukses. Saya tidak boleh tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita juga harus bisa, walaupun saya nih misalkan dari keluarga atau kalangan orang yang kurang mampu, tapi di situ coba kalian itu memaknai atau lebih ke berpikir, oh keluarga saya orang yang kurang mampu, gimana caranya saya harus bisa melampaui orang tua saya, harus bisa lebih dari orang tua saya. Itu juga penting, itu juga merupakan salah satu faktor dari ekstrinsik ya, ekstrinsik atau faktor dari luar ya. Kenapa keluarga disebut faktor dari luar? Karena itu bukan timbul dari diri sendiri, tapi adanya adapun misalkan keluarga menekan kalian gitu kan, atau mensupport kalian nih, nah kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, harus jadi dokter, harus jadi presiden pun sekalian bisa. Itu kalau misalkan kalian disupport oleh keluarga kalian, bisa. Siapa sih yang nggak bisa? Intinya di sini ayo kita atau bapak di sini memberikan motivasi belajar itu ya untuk kalian, biar kalian itu termotivasi. Wah, gue itu harus bisa pokoknya. Jangan sampai enggak. Memang pasti dalam motivasi belajar ini atau dalam sebuah perjalanan itu pasti memiliki kegagalan. Tapi ketika kalian memiliki motivasi untuk sukses atau motivasi belajar ini, insya Allah kegagalan itu istilahnya bisa diminimalisir atau kemungkinannya lebih sedikit. Ya, misalkan kalau ketika kalian memiliki motivasi belajar untuk menjadi seorang yang sukses, faktornya kemungkinannya lebih besar ya, karena kalian motivasi bisa gitu kan. Jadi pemikiran kita juga pasti lebih maju gitu kan ketika kalian memiliki motivasi ya. Lanjut, sekarang berarti lingkungan sekolah juga mempengaruhi ya. Satu tadi kan dari keluarga, sekarang dari sekolah. Kenapa sekolah merupakan salah satu faktor dari motivasi belajar? Yang dari tadi yang saya sebutkan ya, guru bisa memberikan faktor, bisa. Kenapa? Karena guru ini sangat berperan ketika di sekolahan. Ketika seorang guru memberikan motivasi, ketika kalian besar, kalau kalian rajin belajar, contohnya kalian bisa menjadi ini, bisa jadi dokter, menjadi polisi, segala macam lah istilahnya. Nilai kalian bagus ketika kalian memiliki motivasi tinggi. Itu penting itu bukan salah satu faktor dari lingkungan sekolah. Itu dari faktor gurunya yang kreatif juga memotivasi belajar kita. Kalau misalkan hari Senin gurunya bosan nih, buat kita bosan, tapi hari Selasa gurunya itu istilahnya guru yang kreatif. Nah, kalian juga nih yang di sini ya, kalian bisa atau lebih bersemangat, termotivasi. Hari Selasa nih ada guru ini, gue harus berangkat lebih pagi karena mata pelajarannya ini lebih ke lebih kreatif gitu, lebih menyenangkan dibanding guru hari Senin misalkan seperti itu. Itu juga merupakan salah satu
faktor ya, faktor dari lingkungan sekolah tersebut ya. Lingkungan sekolah itu juga mempengaruhi. Yang ketiga ya, selain lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, tadi baru dua ya, satu lagi lingkungan masyarakat. Oke, saya jelaskan tentang, atau Bapak jelaskan tentang lingkungan masyarakat. Masyarakat juga mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi? Misalkan kamu ini di rumah ya, misalkan tetangga kamu misalkan punya apa sih namanya, tetangga kamu nih, teman kamu atau tetangga kamu ini bisa sekolah di universitas negeri misalkan. Wah, saya termotivasi nih, teman saya kayak gini, walaupun beda rumah ya, beda apa sih namanya, beda sekolah, tapi kan otomatis itu masuknya ke masyarakat ya. Wah, saya harus seperti misalkan si Budi nih, si Budi bisa sekolah di universitas negeri, masa saya nggak bisa, saya nggak boleh kalah dari dia, saya harus bisa. Nah, itu merupakan salah satu faktor dari lingkungan masyarakat. Itu juga merupakan salah satu faktor ya. Jadi ada 3 faktor ekstrinsik ya, keluarga, sekolah, masyarakat. Jangan lupa nih, kalian tolong dicatat. Ini poin-poin penting ya, poin-poin penting dari apa sih, motivasi belajar. Jadi kalian bisa mengetahui apa sih faktor-faktor yang bisa membuat saya semangat sekolah, semangat belajar seperti itu. Bukan hanya apa sih namanya, saya semangat belajar atau semangat sekolah karena dikasih uang jajan sekian seperti itu salah sebenarnya. Tapi yang harusnya kalian maknai itu 2 faktor, intrinsik dari luar, intrinsik dari dalam ya, nah terus yang ekstrinsik dari luar. Nah, itu ada 2 faktor seperti itu. Ada yang sudah paham kan? Ada yang sudah paham tentang faktor? Kalau belum paham, silahkan coba tanyakan ke Bapak. Misalkan ada yang mau bertanya, kalau misalkan ya Bapak bertanya, kalian bertanya nih ya, Bapak punya motivasi belajar apa sih untuk apa sih namanya, motivasi belajar Bapak itu apa? Misalkan kalian bertanya nih ya. Nah, di sini Bapak akan jawab, saya akan motivasi karena dari faktor ekstrinsik. Kenapa dari faktor ekstrinsik? Karena Bapak dari keluarga yang sederhana. Nah, Bapak di sini harus memiliki motivasi. Bapak itu harus bisa melampaui orang tua Bapak. Bapak harus bisa membuat keluarga Bapak ini lebih maju, lebih bahagia seperti itu. Kalau Bapak pribadi, kalau kalian sih istilahnya Bapak di sini udah memberikan faktor-faktornya atau memberitahu faktor-faktornya. Di situ kalian hanya bisa menyaring. Nah, itu tugas kalian. Bapak di sini mencoba mengajak kalian, yaitu intinya mengajak kalian untuk ketika saya harus jadi apa, itu salah satu ajakan Bapak atau motivasi Bapak atau motivasi tugas Bapak untuk kalian semua, bukan hanya untuk Bapak gitu kan. Ketika kalian memiliki motivasi itu kan nanti kalau udah kalian sukses, nanti juga kan misalnya kalian memberikan motivasi ke anak-anak kalian seperti itu. Nah, Bapak dulu diajar sama Pak Rian nih, misalkan diberikan motivasi gini gitu kan. Nah, terus kamu itu bilang ke anak kamu seperti itu. Nah, anak kamu itu pasti termotivasi. Mudah-mudahan sih ini bermanfaat buat kalian gitu. Lanjut ke manfaat belajar. Nah,
Tadi kan ada faktornya, sini ada manfaatnya. Ya, ketika kalian melakukan hal positif pasti memiliki manfaat buat diri sendiri atau buat orang lain, itu pasti. Satu, ya, dengan belajar akan menambah banyak ilmu pengetahuan. Itu benar. Itu benar. Karena apa? Misalkan kalian belajar tentang ilmu pengetahuan sosial misalkan, atau ilmu apa sih, pengetahuan alam, bisa juga matematika, PPKN, itu juga merupakan salah satu mata pelajaran. Ketika kalian mempelajari nih apa yang guru kasih, nah itu memberikan salah satu apa sih, pengetahuan. Ketika kalian tidak mengetahui misalkan berapa sih jumlah provinsi di Indonesia, ketika kalian belajar misalkan jawabannya ada 33 provinsi, nah itu merupakan salah satu pengetahuan yang secara tidak langsung kalian miliki karena proses belajar tersebut. Seperti itu ya. Jadi menambah ilmu pengetahuan itu benar. Memang terbukti. Ya, terbukti. Dari tidak tahu menjadi tahu itu benar ketika kalian belajar. Ya. Seperti itu. Lanjut, dapat menjadi orang yang diperlukan bagi lingkungan kita. Ini juga benar. Dapat menjadi orang yang diperlukan bagi lingkungan kita. Satu, misalkan di lingkungan sekolah, ketika kalian rajin belajar nih, otomatis orang yang rajin belajar itu pasti pintar. Kenapa? Karena dia tadi belajar itu menambah ilmu pengetahuan. Ketika kalian banyak belajar, lingkungan sekitar kalian, teman-teman kalian pasti bertanya ke orang yang rajin belajar, nggak mungkin ke orang yang tidak rajin belajar. Karena apa? Kalau misalkan kalian bertanya, atau teman kalian bertanya sama orang bodoh atau orang yang tidak pintar, kalian tidak bakal kalian tidak bakal menemukan jawabannya. Otomatis jawaban kalian pasti salah. Kalau mau bertanya pasti bertanyanya sama orang yang pintar. Nah itu bener. Tapi kenapa? Misalkan teman kalian ini pintar matematika, ya matematika, namanya matematika nggak bisa ngasal, ya nggak bisa ngasal. Satu, karena ada rumusnya. Kedua, nilainya pasti. Kalau misalkan IPS atau bahasa Indonesia itu bisa mengarang, itu bisa mendapat pendapat sendiri. Nah itu masih bisa istilahnya dipikir sama kita gitu. Kalau matematika ya kalian pasti nanyanya sama orang yang emang benar-benar udah paham. Kalau kalian nih lagi ujian, emang sih gak boleh ya kalau bertanya ketika ujian tuh gak boleh. Diperbolehkan itu ketika belajar atau ketika kalian ngobrol gitu kan, kerja kelompok pak intinya. Nah itu pasti kalian itu tahu atau pasti mendapatkan jawaban yang kalian inginkan ketika kalian bertanya ke si orang pintar ini. Orang pintar bukan dukun ya. Orang pintar itu orang yang rajin belajar dan memiliki ilmu pengetahuan di atas rata-rata. Orang pintar bukan dukun ya anak-anak. Soalnya kenapa? Orang pintar di sini atau di zaman sekarang itu identik dengan dukun. Bukan gitu ya, bukan. Orang pintar itu yang memiliki ilmu dan rajin belajar. Karena orang yang rajin belajar pasti memiliki banyak ilmu. Satu, itu poin ya, itu penting buat ya. Nah, terus dapat menambah keterampilan pada diri kita. Ini juga benar. Ya, manfaatnya juga benar. Yang ketiga ini. Ketika nih saya belajar nih. Saya itu misalkan gaptek ya. Ada yang tahu gaptek? Gaptek teknologi. Misalkan ketika kalian
gegap teknologi tapi kalian memiliki motivasi belajar yang tinggi, ya, memiliki motivasi belajar yang tinggi, pasti kalian ada kemauan dalam diri kalian. Saya harus bisa mengedit video atau mengedit sebuah foto, mengedit atau membuat sebuah program. Nah, ketika kalian rajin belajar, rajin memiliki motivasi untuk saya harus bisa membuat ini, itu kan merupakan salah satu menambah atau lebih ke mengasah keterampilan. Jadi kalian secara tidak langsung ketika kalian memiliki motivasi belajar dan terus di situ kalian belajar terus. Nah, di situ juga secara tidak langsung kalian bakal memiliki sebuah keterampilan yang emang bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi masyarakat. Itu pasti, ya. Karena kalian di sini terampil, serba bisa intinya. Orang yang cinta itu pasti seperti itu. Nah, ini manfaat dari manfaat dari belajar. Ini manfaatnya, gitu kan. Coba ada yang ditanyakan untuk masalah manfaat belajar ini? Ada gak? Kalau misalkan ada, silahkan kalian bertanya, ya. Ini insya Allah untuk motivasi belajar ini mudah-mudahan buat kalian itu jadi semangat belajar, ya. Apalagi kalian ini sudah menjadi siswa atau siswi di SMA IT Nurul Rahman, ya. Kalian ini kan udah kelas berapa sih? Kelas 12. Kalian kelas 12, ya. Kelas 12 itu sudah atau harus berpikiran, benar-benar berpikir gue itu lulus harus jadi apa, harus sudah nyampe berpikir ke situ. Jangan sampai nanti ketika lulus gue bingung mau jadi apa. Nah, itu salah. Ayolah, di sini Bapak membantu kalian untuk memiliki motivasi yang tinggi, memiliki motivasi. Enggak rugi ketika kalian belajar, itu enggak rugi, sebenarnya enggak rugi. Cuman gimana caranya kita memotivasi diri kita sendiri aja dulu, intinya seperti itu, ya teman-teman atau anak-anak, seperti itu. Lanjut, ya. Setelah kita mengetahui atau istilahnya mempelajari mulai dari manfaat, mulai dari faktor-faktor, terus ada juga tadi untuk praktik lapangan, ya, seperti itu. Nah, ada sebuah kesimpulan dari apa sih yang Bapak sampaikan itu, kalian mudeng nggak sih, paham nggak sih, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk materi kita kali ini yaitu motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dalam diri siswa, intrinsik, dan dari luar ada ekstrinsik. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, ada dua faktor dalam dan faktor luar. Itu. Nah, untuk motivasi intrinsik meliputi hasil atau keinginan dari diri sendiri. Nah, itu, ya, dari diri sendiri, atau cita-cita kita. Nah, itu dari diri sendiri. Terus adanya upaya guru dalam belajarkan siswa. Nah, itu juga faktor, ya, guru yang emang istilahnya kreatif dan ingin mencerdaskan kalian pasti memiliki kreatif, tidak pasti guru tersebut itu profesional dalam bidangnya. Pasti kalau misalkan gurunya emang yang bertanggung jawab, ya, yang kalau misalkan guru bertanggung jawab itu pasti dia itu memiliki kreativitas tinggi, intinya seperti itu. Terus ada yang ingin ditanyakan, ya. Untuk kesimpulan hanya itu saja, ya. Harus teringat ada faktor
yang mempengaruhi ya, intrinsik dan ekstrinsik. Terus pengertian motivasi belajar itu apa, terus manfaatnya itu apa. Nah itu ada manfaat-manfaatnya sebenarnya. Lanjut. Nah oke, sudah selesai ya pembahasan materi untuk materi motivasi belajar. Sekarang nih tugas kalian. Bapak sudah menjalankan tugas Bapak sebagai guru ya, sebagai guru di sini, memberikan materi kepada kalian, memberikan layanan kepada kalian. Nah, di sini tugas kalian untuk istilahnya mengisi soal yang telah Bapak bagikan kepada kalian. Seperti itu. Setelah setelah selesai, coba maju ke depan untuk apa? Untuk memberikan sebuah pemahaman. Nah, di situ kalian di situ coba untuk memberikan atau menyatukan pemikiran kalian tentang motivasi belajar. Manfaatnya apa? Fungsinya apa? Faktornya apa? Seperti itu. Ya, faktornya itu beragam. Faktornya itu ada 2. Ya, udah 2 faktor. Ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas yang Bapak berikan kepada kalian, silahkan kumpulkan ke Bapak ya. Coba ada yang mau bertanya sebelum kalian memulai? Nggak ada. Oke. Kalau misalkan udah selesai, alhamdulillah pada siang ini Bapak telah menyampaikan materi tentang motivasi belajar kepada kalian. Semoga motivasi atau materi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Syukur-syukur kalian itu bisa mengamalkan apa yang telah Bapak sampaikan kepada kalian. Ya, mudah-mudahan sih kalian termotivasi. Harusnya sih termotivasi, karena ini sangat penting buat kalian. Ini buat titik balik kalian untuk tidak malas-malasan lagi. Semoga bermanfaat ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, sebelumnya mohon maaf ketika Bapak atau istilahnya Bapak di sini kurang jelas untuk menjelaskan materi yang Bapak sampaikan. Tolong dimaafkan karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak sangat senang di sini bisa mengajar kalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Oke, berdoa. Saya pimpin, Bapak pimpin. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan salah satu video yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.